Ikan salmon digolongkan dalam spesies Anadromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Meski dilahirkan di air tawar, pada saat remaja mereka akan bermigrasi ke lautan, kemudian kembali ke tempat di mana mereka dilahirkan untuk bereproduksi. Bagi ikan salmon, tempat di mana mereka dilahirkan adalah tempat yang baik pula untuk melepaskan anak-anaknya. Setiap tahun, ikan salmon akan bermigrasi dari Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik menuju sungai-sungai tempat mereka dilahirkan. Jika dihitung, perjalanan yang dilakukan oleh ikan salmon bisa mencapai 1000 km lebih. Bahkan saking jauhnya, banyak ilmuwan yang mengatakan jika migrasi yang dilakukan oleh ikan salmon adalah migrasi terberat di dunia satwa. Dalam migrasi ini, ikan salmon harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Selain harus menghindari serangan para predator, ketika sampai di hilir sungai, salmon harus berenang melawan arus deras untuk sampai ke tempat menetaskan telur. Menurut data yang dilansir oleh Scientific American, agar tidak tersesat dalam perjalanan menuju kampung halamannya, ikan salmon mengenali intensitas, kekuatan, dan sudut medan magnet bumi. Saat medan magnet dirasa tidak cocok, ikan salmon akan berbelok ke arah yang benar. Di samping kemampuannya untuk mengenali medan magnet, ikan salmon juga memiliki indera penciuman yang kuat untuk mendeteksi tempat kelahirannya di sungai. Sebelum menaruh seluruh telur, betina akan mengepakkan ekornya untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah yang dapat mengangkat kerikil agar tersapu arus dan menciptakan celah baginya untuk menaruh telur. Satu celah ini dapat menampung hingga 5.000 telur. Selanjutnya, satu atau lebih salmon jantan akan mendekati salmon betina dan mengeluarkan spermanya ke air untuk membuahi telur. Salmon betina kemudian menutupi telur-telurnya dengan menyapu kerikil, lalu pergi bertelur di tempat lain. Salmon betina dapat melakukannya sebanyak 7 kali sebelum telur di dalam ovariumnya habis. Kemudian, salmon-salmon betina akan mati kelelahan segera setelah mereka bertelur. Telur harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air yang dingin dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen yang baik. Kematian yang tinggi biasanya terjadi pada tahap ini. Yang sering terjadi pada tahap ini akibat predasi perubahan kondisi perairan akibat ulah manusia. Salmon muda akan menetap di perairan air tawar tempat dia dilahirkan selama 3 tahun sebelum akhirnya mereka bermigrasi ke lautan. Pada masa tersebut,
ikan ini berwarna keperakan. Diperkirakan hanya 10% dari jumlah telur yang selamat yang mencapai tahap ini. Selama berada di air tawar dan muara, salmon muda memakan serangga dan amfibi muda. Ketika sudah dewasa, mereka akan memakan ikan kecil. Salmon menghabiskan waktu 1 hingga 5 tahun sebelum mencapai usia kematangan seksual. Pada kemudian, mereka akan kembali ke tempat kelahirannya untuk berkembang biak.